Kau ni apa? Nama saya Angga Desya. Kau tinggal sini ke? Nama saya Pasya Mariska. Pak Suruna. Nama saya Raditya. Pak Sukura. Pak Suruna. Saya Pak Dania Talia. Si Papa Supaga. Masa Orde Lama berada pada tahun 1945 sampai 1966 di Indonesia adalah periode yang penuh gejolak dan dinamika. Pada saat perjuangan kemerdekaan dan resolusi saat Indonesia baru merdeka, sehingga masih dalam fase perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari sisa-sisa penjajahan, dan upaya kolonial untuk menguasai kembali juga banyak terjadi pemberontakan dan berupaya untuk membangun negara dan membentuk lembaga pemerintah. Dan pada masa itu juga stabilitas politik yang terganggu. Pada masa Orde Lama ada sistem politik parlementer yang diterapkan pada masa itu menyebabkan ketidakstabilan politik dengan penggantian kabinet yang sering terjadinya konflik antar partai dan golongan sistem demokrasi yang Soekarno buat pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1965 menimbulkan berbagai kontroversi bagi masyarakat. Pada masa Orde Lama juga terjadi beberapa konflik ideologis dan pemberontakan antara kelompok pro-kiri seperti PKI dengan kelompok yang pro-Islam dan nasionalis. Pemberontakan seperti PPRI tahun 1958 juga menjadi bagian dari gejolak politik dan keamanan pada masa ini. Ada juga ekonomi yang terganggu. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama juga mengalami kemunduran dengan inflasi yang tinggi, nilai tukar rupiah yang lemah, dan kemiskinan yang meluas. Kebijakan ekonomi yang tidak efektif dan konflik politik juga memperburuk kondisi ekonomi. Ditambah lagi dengan terjadinya nasionalisasi perusahaan asing yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah. Peristiwa G30 SPKI menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia yang menyebabkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto dan dimulainya era Orde Baru. Masa Orde Baru di Indonesia merupakan periode pemerintahan yang berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, era ini lebih fokus kepada stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan peran militer yang kuat dalam pemerintahan. Pemerintahan Orde Baru lahir setelah peristiwa G30 SPKI yang melemahkan pemerintahan Soekarno dan juga pencabutan Super Semar dan pemerintahan Soeharto menandai awal era Orde Baru. Sistem pemerintahan pada masa presidensial dengan Presiden Soeharto sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Penerapan Pancasila sebagai ideologi negara dan asas tunggal partai politik dan sederhanaan jumlah partai politik dan pembentukan Golkar sebagai partai politik utama. Memperbaharui penyebaran pembangunan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan ekonomis yang berbeda pada masa Orde Baru, pemerintah lebih fokus pada pembangunan ekonomi dengan berbagai program, seperti pelita atau pembangunan 5 tahun, pengendalian inflasi dan penguatan nilai rupiah, peningkatan infrastruktur dan pembangunan yang merata. Pada masa Orde Baru juga mengadakan peran ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI memiliki peran penting dalam stabilitas nasional dan pembangunan. Dwi fungsi ABRI memiliki peran ganda dalam militer dan pemerintahan menjadi ciri khas Orde Baru. Berakhirnya Orde Baru yang dipimpin Soeharto disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, di antaranya krisis ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya. Krisis ekonomi, khususnya krisis moneter pada tahun 1997, menjadi pemicu utama, diikuti dengan gerakan mahasiswa dan tuntunan reformasi.